Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jawad Afnan Azizi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan hipotesis profil pelanggan digital atau customer profile pada proses menemukan dan memvalidasi pelanggan digital. Oke, next. Poin pertama, mengapa customer validation itu penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital? Karena customer validation adalah langkah penting dalam mengembangkan inovasi digital, membantu Anda memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, mengurangi resiko, memungkinkan iterasi yang lebih baik, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan efektivitas pemasaran, dan memberikan keunggulan kompetitif. Singkatnya seperti customer validation itu untuk memvalidasi bagaimana pasar yang akan kita tuju itu nanti tuh seperti apa gitu. Customer yang kita inginkan tuh modelannya seperti apa. Apakah bisa customer yang seperti ini membeli produk yang kita atau enggak membeli jasa yang menyewa jasa yang kita sediakan. Oke, seperti itu. Ya, mudahnya pokoknya dia lebih ke condong lebih untuk membantu dalam kita memahami kebutuhan pelanggan itu sih. Biar mengurangi resiko resiko bisnis. Oke, lanjut. Bagaimana cara penentuan customer profile-nya, yaitu job activity, spend and gains. Yang Anda dapatkan itu menentukan customer profile itu dengan cara seperti ini nih. Yang pertama tuh wawancara pelanggan. Wawancara pelanggan itu dimana kita tuh harus mewawancara yang dimana seorang ini itu kayaknya bisa menjadi customer kita. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, sebenarnya kita harus melakukan ini dulu. Nah, dimana kita harus melihat job importance-nya itu seperti apa. Kalau yang punya saya, yaitu ya Afnan nih di sini. Kalau saya itu siswa SMA, umur 15 sampai 18 tahun. Aktif berorganisasi. Berorganisasi. Aktif berorganisasi. OSIS, suka mengadakan kegiatan suka mengadakan kegiatan OSIS dan acara yang besar seperti itu. Oke. Habis itu analisis data dan perilaku pelanggannya. Kita lihat nih, setelah itu tuh kita lihat bahwa kita analisis di mana si perilaku pelanggan tuh seperti apa. Jadi apakah dia memang membutuhkan jasa atau produk kita, apakah memang dia benar-benar membutuhkan atau pokoknya membutuhkan apa tidaknya gitu loh. Nah, setelah itu survei pelanggan, observasi interaksi pelanggan, tinjau kompetitornya. Kita lihat di kompetitor tuh dia apa ya namanya, kompetitor tuh mempunyai produk yang sama atau mempunyai jasa yang sama. Kita lihat, kita tinjau bagaimana mereka menjalankan si bisnis mereka itu, bisa kita tiru dan amati juga. Nah, habis itu membuat personas pelanggan, prioritaskan masalah, yaitu pain and gain-nya nih. Pain and gain-nya untuk sini pain saya tuh lebih ke ini sih, bentar ya. Nah, ini pain and gain. Pain yang dari saya ini, saya yang biasa sih ya, yang saya wawancara, dia itu bingung cara mengatur anggaran untuk konsumsi dikarenakan harga konsumsi yang tidak murah dan juga budget dari sekolah yang mepet. Kebetulan saya itu ingin berencana membuat jasa catering. Nah, di sini makanya saya mewawancarai yang namanya customer ini nih, yang bakal calon pelanggan begitu loh.
Terus dia bilang PN-nya itu bingung cara mengatur anggaran untuk konsumsi dikarenakan harga konsumsi yang tidak murah dan juga budget dari sekolah yang mepet. Nah, setelah itu untuk bisnisnya mereka dia itu memperhatikan sangat itu budgeting anggaran agar bisa terorganisir secara efisien dan berharap bisa ada bagian untuk konsumsi acara kepada panitia maupun pesertanya. Oke, yang selanjutnya validasi dengan pelanggan nyata. Nah, kita validasi apakah benar memang seperti ini, dan setelah itu perbarui secara berkala. Kalau memang ada perubahan-perubahan, kita perbarui lagi. Oke, bentar, banyak banget ya. Oke, selanjutnya bagaimana melakukan pengembangan hipotesis inovasi digital. Itu yang pertama, identifikasi masalah atau peluangnya. Masalah dari si orang yang tadi sudah kita wawancara, kita inovasi itu, kita identifikasi masalahnya itu. Beliau tuh ada masalah di mana ya, yang tadi itu pen engine-nya. Habis itu peluangnya. Terus tentukan pelanggan targetnya. Buat pelanggan target tuh seperti apa ya? Calon pelanggan yang memang benar ditargetkan begitu loh. Yang akan paling ini tuh target pelanggan kita nih yang paling tinggi. Nah, habis itu buat hipotesis utama dan pendukungnya. Hipotesis utamanya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini hipotesis yang saya berikan. Hadirnya catering yang memiliki harga yang terjangkau namun memiliki kualitas yang terjamin bisa meningkatkan minat customer untuk menggunakan jasa. Nah, hipotesis itu lebih kurang seperti dugaan sementara yang dimana mungkin si pelanggan itu memang membutuhkan ini nih kayaknya. Nah, kita kumpulin dulu nih hipotesisnya. Setelah hipotesisnya dikumpulkan, nah kita bikin desain eksperimennya yaitu dengan cara kita mengumpulkan nih yang hipotesis yang paling sepertinya worth it untuk dicoba tuh yang mana. Nah, setelah itu kita bikin tuh desain eksperimennya begitu. Terus uh, nah setelah itu tentukan buat apa habis itu identifikasi resikonya, yaitu resiko yang akan terjadi itu seperti apa, resiko-resiko yang akan muncul selama pembangunan inovasi digitalnya. Misalnya resiko teknis, resiko penerimaan pelanggan, resiko kompetitif. Ya, ini karena akan membantu kalian semua mengantisipasi masalah yang memang berpotensi untuk membuat masalah besar gitu. Untuk setelah itu desain yang eksperimen tadi nih. Rencanakan eksperimen atau uji yang akan membantu Anda menguji hipotesis Anda. Eksperimen ini dapat melibatkan prototipe produk, survei pelanggan, uji dan atau metode lain yang sesuai. Setelah itu kita kumpulkan data dan analisisnya, yaitu dengan cara pengukuran, yaitu tentukan metrik atau parameter yang akan Anda gunakan untuk menghasilkan hasil eksperimennya. Yang dimana pastikan kalian mengumpulkan data yang relevan selama eksperimen. Jadi bukan data yang aneh-aneh yang dimasukkan ke kumpulannya ini loh, ke analisisnya ini.
Terus habis itu refleksikan, iterasi dan komunikasikan hasil. Apa itu? Itu refleksikan tuh apa ya? Yang kita lihat nih, yang berhasil apa enggaknya tuh apa gitu loh. Setelah itu mungkin perlu mengubah pendekatannya kalau misalkan berkurang apa kalau misalkan kayak kurang ini nih wawancaranya atau apanya gitu loh. Nah, setelah itu komunikasikan hasilnya itu bagikan ke beberapa teman kalian dan jelaskan yang kamu pelajari itu apa aja dari eksperimen dan bagaimana untuk memengaruhi inovasi yang Anda jual itu. Setelah itu, lanjutkan pengembangan dengan cara berinovasi digital berdasarkan ya hasil eksperimen tadi dan umpan balik atau feedback yang sudah diberikan dari pelanggan. Itu ya jadilah untuk siap untuk melakukan iterasi dan perbaikan berkelanjutannya begitu. Selanjutnya cara melakukan wawancara yang baik nih, gimana nih caranya? Ya dengan cara sesuaikan diri dulu nih, apa nih tujuan untuk wawancaranya. Itu kita tuh bilang dulu. Nah abis itu kan bangun hubungan yang ramah, ya, kita bilang dulu nih, izin dulu, kita mau gini begini gini, kita dari sini sini, kita dari sekolah ini nih mau wawancara Anda, boleh apa enggak, minta waktunya gitu. Terus yang paling penting dari wawancara itu adalah dengarkan dengan seksama. Setiap si yang diwawancaranya itu, narasumbernya itu ngomong, memberitahu kita tuh jangan sekali-kali untuk membantahnya atau memotong lah istilahnya. Biarkan dia mengeluarkan semua argumen-argumen dia yang dia keluarkan, kita hanya mendengarkan saja. Nah, habis itu pertanyakan atau ajukan pertanyaan-pertanyaan kecil gitu loh, yang dimana biar ada lanjutan, biar dia tuh bisa kita gali terus gitu. Habis itu jaga waktu wawancaranya, jadi lihat-lihat gitu waktunya, jangan terlalu pagi, jangan terlalu malam juga, karena kan mau istirahat, dan kalau pagi kan biasanya mau kerja atau sekolah dan sebaiknya. Jangan mengungkit masalah pribadi. Nah ini nih, jangan mengungkit masalah pribadi, karena ya itu kan masalah pribadi orang gitu loh, jangan diungkap-ungkap, jangan diungkit-ungkit gitu. Nah yang paling penting juga kita harus catat informasinya, catat karena ini informasi itu penting banget, info itu penting banget untuk data analisis kita nantinya. Ya, habis itu eh, kita harus berterima kasih, kita juga harus jaga kerahasiaan informasi orang tersebut, dan evaluasi dan gunakan data ini untuk kebutuhan analisis tadi ya, seperti itu. Oke, terima kasih, mungkin itu saja. uh, Sorry banget kalau misalkan emang agak beribet. uh, Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.